Melayu TV, kita serumpun. Hari ini bersama saya Nui Purba, kita akan membahas tentang arsitektur dan ornamen atau motif Melayu Kalimantan Barat bersama seorang dosen, Bapak Arsitek Rofi. Hari ini kita ada di depan Rumah Melayu Kalimantan Barat dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Arsitek Rofi. Pak, apa kabar? Baik, Pak? ya. Dari mana, Mbak? Saya dari Melayu TV. Jadi kita hari ini Pak akan membahas tentang arsitektur dan ornamen motif Melayu Kalimantan Barat. Yep. Jadi hari ini kita sudah bertemu dengan Bapak Arsitek Rofi, yang mana beliau tuh merupakan arsitek dari Rumah Melayu Kalimantan Barat, ya Pak ya. Jadi kami mau tanya-tanya nih Pak, apa ciri-ciri atau kekhasan dari ini Rumah Melayu di Kalimantan Barat, Pak? Jadi memang waktu itu kita berdua awalnya, saya sama Pak Ari. Jadi waktu itu kita sebenarnya tantangan sih Kak ya. Jadi waktu itu kita harus mencari identitas tentang Melayu Kalbar. Kalau kita cerita tentang Melayu Pontianak, Melayu Sambas ada. Tapi pertanyaannya Melayu Kalbar ini yang jadi pertanyaan, ya kan? Akhirnya ya udah kita coba menggali seluruh arsitektur Melayu di kabupaten kota, terus kita ambil masukkan ke di sini. Jadi memang ini lebih banyak kombinasi dari seluruh motif ataupun kesimpulan ya dari arsitektur Melayu yang ada di kabupaten kota kita bawa ke arsitektur sini. Kurang lebih itulah ya kan. Karena memang itu tadi definisi dari Melayu Kalbar pada saat itu kita masih belum dapat ya kan. Ya, berarti Pak, Rumah Melayu Kalbar ini itu mix and match-nya Pak ya? Ya, kurang lebih gitu. Jadi memang kalau dalam konteks kita nyebutnya ini adalah hybrid hybrid arsitektur. Kita kombinasikan, misalnya pada bagian atas itu kita ada ornamen dari landak ngabang kita masukkan, ada bagian nilai dari Mempawah kita masukkan. Kayak di samping ini nih, pintu samping itu, itu ada dari Mempawah, kita adopsi. Walaupun secara umum bahwa bentuk arsitektur Melayu itu atapnya bagian utama itu selalu limasan. Limasan itu segi prisma. Prisma. Terus pada bagian depan itu memang pelana. Karena memang ciri khas masyarakat Melayu itu kan memang harus lebih terbuka. Kalau prisma ini terkesan melindungi gitu loh kan. Tapi kalau pelana ini kesannya memang terbuka, welcome dan segala macam. Itu merupakan hasil kesimpulan dari seluruh bangunan Melayu ya. Rata-rata seperti itu bentuknya. Walaupun detail-detailnya, ornamen ataukah ragam hiasnya, ya kita emang adopsi dari kabupaten-kabupaten kita kumpulkan di sini. Dijadikan satu Pak ya? Dijadikan satu. Jadi memang tugas berat kita pada saat itu sekian banyak ini dijadikan satu, gimana enak ngelihatnya gitu. Itu yang jadi permasalahan kurang lebih gitu. Betul sekali. Kalau dilihat dari segi penataan ruang Pak ya, jadi Bapak boleh nggak ceritakan Pak? Ya. Jadi, dari segi penataan ruang. Jadi memang waktu itu saya terinspirasi pada saat itu ya. Kita belum ada tentang literatur tentang arsitektur Melayu, belum ada. Jadi waktu itu yang baru ada keluaran punya Pak Rudiono, tapi memang ceritanya tentang rumah tinggal. Akhirnya waktu itu kita ngadopsi dari keraton. Hampir di seluruh keraton itu di sampingnya biasanya ada semacam gedung pertemuan. Ada yang namanya balai kuning, balai besar dan segala macam. Balai-balai ini fungsinya adalah untuk ruang pertemuan. Jadi ruang besar, di belakangnya biasanya ada ada dapur kayak atau apalah gitu kan biasanya. Itu kita adopsi dari balai-balai itu sini. Jadi memang kalau kita lihat tipologinya, makanya dari bagian depan ini teras ya kan. Pada rumah Melayu itu memang biasanya dari depan sampai kiri kanannya itu teras. Iya. Jadi kita ngadopsi itu, ini ciri khasnya
pertama fungsi teras itu sebagai, kalau kita tuh pada zaman dulu teras itu ruang publik, orang ngumpul di sini. Nah, zaman dulu ya kan. Habis itu kalau misalnya pada bagian samping ini, pada bagian samping teras ini biasanya ini fungsinya sebenarnya untuk menahan panas yang masuk ke dalam bangunan. Oh, ini fungsinya untuk menahan panas, Pak? Ya, jadi kalau misalnya siang, memang di sini lebih panas, ya kan? Oh ya. Biar ke dalamnya agak lebih adem lah gitu. Nah, jadi maka kita bilang arsitektur Melayu itu adalah salah satu arsitektur yang sangat tropis sekali gitu loh kan. Ya. Jadi tanggap terhadap cuaca tropis, di mana mata cahaya ataupun panas semuanya terperangkap di bagian luar sehingga masuk ke dalamnya itu enggak terlalu panas. Nah, ya kurang lebih gitulah. Oh iya, kurang lebih gitu Pak ya. Kalau kita biasa lihat di bagian depan rumah Pak, rumah orang zaman dulu, kayak rumah Uwan, ya, rumah-rumah yang jarang lah misalnya kita temukan kan tuh biasa ada yang namanya pintu utama. Oh iya. Boleh Bapak ceritakan sedikit Pak untuk pintu utama nih? Ya, jadi memang biasanya pada rumah-rumah dulu biasanya ada dua, gimana, pintu utama sama ada pintu, ya kita juga dia pintu besar juga. Pintu besar. Tapi biasanya memang khusus digunakan untuk wanita, pintu utama nih. Oh, untuk wanita yang besar. Ya. Jadi biasanya kan kalau zaman dulu wanita itu enggak boleh langsung itu kan. Jadi kalau ngobrol itu saya ngobrol di sini, nanti ngobrolnya dengan luar gitu. Jadi ada pintu besar. Itu biasanya untuk wanita. Terus ada satu pintu besar yang memang khusus untuk umum lah, siapapun silakan. Lebih banyak memang pada rumah zaman dulu yang berhak masuk pintu itu adalah kerabat. Kalau tamu biasanya cuma di teras. Gitu loh. Karena pada rumah Melayu biasanya udah masuk pintu besar itu biasanya ruang bersama, ruang kumpul keluarga, biasanya itu baru kamar-kamar. Jadi tidak semua orang bisa masuk di situ. Jadi memang waktu pas kita ngadopsi ini memang kalau pintu utama itu lebih kepada umum boleh masuk, ya kan? Untuk yang iya. Cuma waktu itu ini hanya pertimbangan teknis, akhirnya kita menjadi 4 daun, padahal seharusnya 2 daun. 2 aja? 2 daun juga. Nah, cuma karena pertimbangan teknis waktu itu gimana dibuat 4 karena kapasitas waktu itu 750. Oh, kapasitasnya banyak Pak ya? Nah, kapasitasnya 750, terus akhirnya daripada nanti keluarnya cuma 2 daun agak repot. Jadi kalau mungkin terlalu sempit. Terlalu sempit. Jadi kalau kita lihat memang di sini. Nah, apa? Ini gagang pintunya kita lihat tombak. Uniknya. Oh, ini tombak. Apa Pak kisah di balik? Saya enggak tahu waktu itu memang saya sempat nanya beberapa ya sesepuh Melayu lah ya kan. Saya bilang ciri khas alat tradisional gitu kan. Itu apa? Mereka nyebutnya 2, tombak sama keris. Oh, tombak keris. Cuma kan akhirnya kalau saya adopsi menjadi gagang, kalau keris ini rasanya lucu gitu kecil kan Pak? Kecil. Akhirnya ini tombak. Walaupun tombak sebenarnya asalnya panjang. Cuma ini kita pendekkan. Oh, berarti ini dipotong Pak? Enggak. Jadi awalnya permintaannya panjang. Oke. Hampir 2 meter awalnya. Cuma kita bilang kalau kita pasang tombak yang 2 meter, megangnya susah kita bilang. Akhirnya udah kita pendekin. Ini mungkin separuh dari yang diusulkan lah. Untuk tombak ini Bapak dapat dari mana Pak? Waktu itu kita pesan di Jawa. Oh, pesannya di Jawa. Karena pada saat itu memang yang ngerjain hal-hal seperti ini dulu kita terbatas orang kan. Pada zaman ini kan kita 2005 atau 2006 saya lupa ya. Oh, dibangunnya? Iya. Jadi waktu itu kita masih keterbatasan orang. Jadi akhirnya ini kita pesan dari Jawa. Jadi ini semua bikin handmade semua. Nggak ada yang beli. Ini semuanya kita bikin handmade. Sampai pintunya bikin sendiri. Berarti semua ini udah memang dibikin ya, khusus? Dibikin khusus, sampai pegangannya ini kan ada plat segala macam. Iya, kayak gini. Itu pokoknya kita terima bersih dari Jawa kayak gini. Kita cuma ngasihin model. Itu kurang lebih lah. Iya, Pak. Kalau untuk semua pintu Pak, sama?
sama, semua pintu kayak gini modelnya. Yang samping juga sama. Jadi sama seperti pintu samping itu, kalau pada bangunan Melayu dulu, pintu samping itu biasa dipakai akses itu tadi cewek atau perempuan atau ke ruang dapur segala macam, itu pintu samping gitu loh kan. Oh, semuanya kalau akses itu di pintu samping. Iya. Ini hanya untuk yang utamanya tamu ya. Segala macam. Kurang lebih gitulah. Pak, tadi kita kan udah bahas pintu nih. Sekarang saya mau membahas kayak cagar budaya yang lain dari bangunan rumah adat Melayu. Kan selama ini tim TV Melayu udah pernah pergi ke bangunan-bangunan adat rumah Melayu yang lain, Pak. Jadi kayak di rumah-rumah tuh ada yang kadang pintunya yang besar-besar, kadang di satu keraton itu jendelanya yang besar-besar, macam-macam. Dan ada yang kayak hanya nggak ada jendela besar ya, hanya ada pintu aja. Boleh Bapak jelaskan Pak, kenapa rumah keraton di masing-masing daerah di Kalimantan Barat itu berbeda-beda? Jadi gini, ini baru asumsi kita awal Mbak ya. Jadi dulu memang tahun 2002 apa 2003 saya lupa. Kita pernah dulu inventarisir keraton istana seluruh Kalimantan Barat. Jadi dari hasil temuan itu kita bagi jadi 2 tim. Hasil diskusi saya dengan teman-teman, ternyata yang mempengaruhi istana kita tuh pertama periode pembangunan. Jadi ada yang transformasi dari Hindu ke Islam, Islam ke kolonial, ada yang masuk kolonial. Itu mempengaruhi. Kedua, memang kesimpulan kita sementara itu ada dipengaruhi oleh Riau, oleh Banjar, oleh Bugis. Jadi macam-macam. Jadi misal kayak jendela ini ini Riau, ya kan? Oh, ini dari Riau, Pak? Ya, kurang lebih Riau juga bentuknya seperti ini. Tapi kalau pintu kayak gini, ini Banjar gitu loh. Hampir ada kesamaan. Jadi kembali bukan ini, artinya kalau saya menganggap keragaman tiap istana dengan periode atau langgamnya justru itu menjadi ketertarikan kita gitu kan. Ada yang tadi kakak katakan nggak ada jendela, adanya pintu. Iya, pintunya besar. Nah, nanti ada satu keraton yang rata-rata jendelanya semua besar-besar kayak gitu loh. Iya. Jadi kalau kita lihat yang biasanya kalau yang pintu tanpa jendela biasanya dia memiliki teras. Oh. Jadi kiri kanan bisa masuk ya, biasanya itu tanpa jendela. Tapi kalau yang ada jendela tetap ada pintu, cuma lebih banyak jendelanya daripada pintunya pada samping kiri. Biasanya seperti itu. Dan biasanya yang banyak menggunakan jendela itu biasanya dipengaruhi oleh arsitektur Banjar. Oh. Tapi kalau yang banyak pintu biasanya dipengaruhi arsitektur Bugis. Karena memang harus kita akui kedua langgam ini yang mempengaruhi arsitektur Melayu kita. Ya kurang lebih itulah. Itu bukan sebuah, tapi baru hasil kesimpulan pengamatan kita, gitu loh kan. Nah, karena gitu banyak guys. teori-teori yang lain tuh kan. Iya, jadi gitu guys, kenapa keraton di setiap daerah berbeda-beda. Jadi kita sekarang sudah di dalam aula, namanya Balai Rung Sari. Jadi ruangan ini serbaguna guys, bisa dipakai untuk acara nikahan atau acara yang lain, acara-acara besar yang lain yang ada di Pontianak. Jadi Pak, ini saya mau bertanya lagi ini kan banyak nih motif-motif Pak. Jadi pasti ada ciri khasnya Pak untuk motif ini nih, dasarnya ya, yang Bapak ketahui dari mana? Ini pemahaman saya Kak ya. Jadi memang kalau dalam ragam motif Melayu itu kita seperti ngikutkan pohon. Jadi misalnya dari atas tuh daun sama bunga. Betul. Bawahnya itu beranting, tengah-tengahnya baru dahan, baru akar. Jadi kalau misal kita lihat yang bagian atas itu, dulu ini memang bukan saya ini dulu saya minta bantuan almarhum Pak Hamid. Jadi dia bilang katanya itu bunga matahari. Karena bunga matahari itu nggak boleh letaknya tengah-tengah atau bawah kan, bunga biasanya di atas. Oh, di atas ya. Nah itu secara struktur. Betul. Terus ada dulu sebenarnya ornamen peminggang ke kiri kanan itu dari akar
akar saling bertautan lah. Nah, itu sebagai simbol akar, itu posisinya di bawah. Jadi secara struktur memang itu tadi, bahwa ornamen Melayu itu nggak boleh saling akar di atas, bunga di bawah, nggak boleh. Intinya bunga sama daun atas, habis itu bagian badan itu bicara tentang ranting dan segala macam, baru bagian bawahnya akar. Nah, dan waktu itu saya nggak tahu, saya hanya diminta jangan ada ornamen tentang binatang, ya kan. Tapi walaupun ada beberapa hal, kayak misal di itu kan di jendela itu ada ornamen itik beriring. Oh, yang di jendela ini, Pak? Ya, jendela luar itu bagian bawahnya nih, bagian bawah itu itik beriring katanya. Oh, itik beriring. Jadi, tapi terlepas dari itu, kalau misalnya tiap ini mempunyai makna atau simbol sendiri. Kalau ditanya terus terang saya juga nggak hafal. Misalnya waktu yang saya hafal tuh cuman itu aja tuh, bunga matahari itu. Ya. Beliau bilang katanya simbol dari cahaya ilahi atau apalah gitu kan. Oke. Saya hanya waktu itu minta ke beliau, yang penting nilai-nilai dari motif ini adalah tentang kebaikan. Karena saya yakin bahwa orang-orang zaman dahulu membuat motif itu adalah doa ataupun pengharapan. Ketika dia nempel ornamen ini, berharap pasti yang bagus, ya kan? Ya, Pak, iya. Sama, ya ini agak nyimpang sedikit. Kalau kita lihat tameng Dayak, kenapa gambarnya adalah harus yang serem? Ya karena tamengnya dipakai untuk perang, ya kan? Betul. Untuk memprovokasi lawan. Cuman artinya itu pada tematik lain. Artinya pada tematik ini kita bilang ya udah, usahakan simbol ataupun ornamen yang kita sampaikan itu adalah simbol tentang kebaikan, kebahagiaan, kekayaan. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Gitu. Jadi intinya tuh motifnya ini maknanya ini. Iya. Untuk jadi berharap yang masuk ke dalam gedung ini juga akan mendapatkan doa yang sama, kebahagiaan, terus kekayaan atau kebersamaan atau apapun. Baik, Bapak. Pak, tadi kita nih ngomongkan tentang itik beriring. Nah, Pak, di antara keraton atau istana nih, Pak, ada kalau motif kan banyak nih, Pak. Ada yang boleh dipakai oleh bangsawan ke, harus dipisah ke, atau gimana, Pak? Untuk kita sendiri misalnya, kita orang awam tidak boleh pakai simbol itu gitu ya. Simbol itu karena ini simbol untuk yang khusus orang bangsawan pakai. Iya. Sedangkan di halayak umum dia hanya boleh pakai yang ini. Ada ke, Pak, perbedaannya itu? Banyak. Jadi memang kalau yang tadi, kalau misalnya kita bicara simbol mana yang boleh, mana yang tidak, kita biasanya lihat pada bagian atas, mustoko atau mahkota atas. Mahkota atas. Jadi ada atap, terus ada ornamen di atas itu kan. Oke. Ya, Pak. Atau pada bagian depan itu biasa ada. Kalau misalnya kita lihat dari sini itu bagian atas itu, nah itu namanya mustoko, itu dari atap kecil itu. Oh, yang ini. Ah, oh, yang ini, Pak. Oh ya, ya. itu yang namanya mustoko atau mahkota. Kita lihat itu yang tidak boleh digunakan oleh bangunan umum karena itu simbol kerajaan. Kayak misalnya sambas itu setahu saya adalah naga, simbol naga tuh kan. Nah, itu tidak boleh kita makainya karena itu hanya keraton Sambas yang make. Oh iya. Terus kalau Pontianak setahu saya dia berbentuk mahkota, ya kan? Nah, itu simbol paling atas. Nah, itu tidak boleh kita pakai. Karena itu tadi itu hanya lambang-lambang tersebut yang mereka, kalau kita makainya berarti kita sama dengan mereka. Kan tidak boleh itu kan? Iya. Nah, jadi pertama simbol-simbol itu yang yang tidak boleh. Terus yang kedua itu memang lebih banyak kepada simbol-simbol kesejahteraan atau pertahanan, kekuatan. Itu biasanya yang miliki itu hanya ya terata ke atas, menengah ke atas lah ya, bangsawan ke atas, baik itu dari panglima sampai kerabat keraton. Tapi biasanya pada masyarakat umum ini tadi simbolnya hanya bicara tentang kebahagiaan, terus kedamaian, ya, kayak gitulah, ya kan. Oke, jadi itu yang pertama. Ya. Terus kedua, kalau misalnya kita lihat jendela ini sebenarnya arsitektur Riau kayak gini. Cuma di arsitektur Riau ini nggak pakai kaca. Oh, dia pakai apa, Pak, kalau di sana? Ini cuma kayu biasa. Jadi ada dua bagian. Ini bagian depan. Kalau mereka perlu ini dibuka seharusnya. Jadi orang tuh nongkrongnya ini adalah sebagai pagar.
Oh, jadi ini nggak kaca, kayu? Kayu Oh, harusnya, kayu apa? Ya jalusi yang atau disusun polo, kan, Pak? jalusi Iya. gitu. Nah, jadi saya juga nggak tahu waktu itu saya minta ke Pak Hamid ornamen ini sama ini, cuma beliau bilang ini adalah itik petang, ini adalah bunga sulur-sulur atau apa gitulah ya. Saya juga nggak ini. Kalau ini simbolnya tentang kebersamaan ya kalau nggak salah. Nah, kalau di atas itu simbolnya adalah tentang apa kayak murah rezeki atau apalah gitu menurut beliau itu. Iya. Kurang lebih gitulah. Pak, ini kan rumah adat Melayu, kan? Kan yang kita tahu rumah adat Melayu itu kan ya pasti identik dengan kayu-kayu, Pak. Ya. Boleh dijelaskan kenapa dia bisa dicampur dengan Ya. apa nih, semen? Jadi waktu itu memang tantangan terbesar saya adalah membuat sebuah ruang pertemuan, permintaannya itu 750 sampai 1000. Nah, jadi waktu itu kita hitung bentangannya antara 15 sampai 20 meter bersih, nggak boleh ada kolom. Jadi teknologi yang bisa memungkinkan cuma beton. Kayu kan nggak mungkin, kayu paling jauh kita 6 meter ada tiang, ya kan? Iya. Akhirnya di situ. Akhirnya kita mau nggak mau pilihannya 2, beton atau baja. Cuman pada saat itu baja mahal, akhirnya pilihan kita ke beton. Akhirnya untuk struktur kita pakai beton, walaupun finishingnya kita usahakan semaksimal mungkin menggunakan kayu. Dan masalahnya pada saat itu sedang ada raja illegal logging besar-besaran. Oh iya. Akhirnya kita waktu itu susah mendapatkan kayu. Dan alhamdulillah sebagian besar kayu di sini adalah sumbangan dari kabupaten, ada dari Ketapang, Kayung, Sanggau, nah, kayu-kayunya itu. Akhirnya kayu-kayu itu dibawa ke sini, kita bawa ke tukang ukir segala macam atau kita kirim, nah, jadilah seperti ini gitu. Itu kayak misal plafon ini dulu Bumi Raya apa Benua Indah saya lupa lah gitu tuh. Itu sumbangan dari mereka ini. Oh, Plafon-plafon ini. Jadi kita tinggal pasang. Tapi kalau yang betonnya ini memang waktu itu swakelola sumbangan sana, sumbangan sini segala macam. Terus ada bantuan dari pemerintah waktu itu. Nah, itulah kurang lebih. Jadi memang tantangannya karena harus membuat sebuah ruangan besar tanpa ada kolom, ya pilihan kita sementara adalah beton atau baja. Oh iya, dicampur Pak ya. Iya. Kita sekarang ada di bawah rumah. Jadi rumah panggung ya namanya ya. Nah, kadang di bawah ini nih dia ada kayak kolong. Kayak ada kolong ini biasanya sekarang dipakai buat parkiran ya, Pak ya? Parkiran atau orang latihan biasanya di bawah juga. Oh, iya. Pak, yang saya tahu kan ini namanya rumah panggung, Pak. Apa kisahnya, Pak nih? Kenapa sampai rumah adat nih dia harus ada kolongnya di bawah? Ada space-nya di bawah. Karena kan kita tahu rumah-rumah biasa kan udah langsung di tanah gitu kan, Pak. Ada keartinya gitu loh. Atau kisah di balik kenapa berdirinya rumah panggung itu dia harus ada kolong di bawahnya nih. Jadi gini, kalau kita lihat sejarah perkembangan kota di dunia dimanapun, pasti kota itu berangkatnya dari pinggiran sungai atau pinggiran laut, ya kan? Nah, sehingga memang pada saat itu nenek moyang kita berpikir bagaimana rumah ini arif terhadap tinggi pasang air ini, banjir segala macam. Jadi ketika banjir sekalipun mereka aktivitasnya aman. Tetap aman, Pak. Tetap ya. aman, Oh, ya, itu. Pada perkembangan selanjutnya kolong ini sebenarnya ada masyarakat Melayu bukan pesisir agak ke dalam dikit, tapi tetap juga menggunakan kolong dan biasanya digunakan sebagai gudang, biasanya saudagar. Nah, ini yang ngambil hasil, yang ngumpulkan ya kan hasil itu tuh, di bawah biasanya dijadikan gudang juga atau tempat penyimpanan sampah dan segala macam. Nah, cuma pada intinya memang kolong ini adalah mengantisipasi dari tingginya banjir itu, gitu kan. Jadi ada dua memang yang kolong kolong tanpa ada ornamen, kayak ini kan ada ornamen, ada penutup, ya kan? Iya, ada penutupnya, Pak. Itu biasanya mereka mengantisipasi banjir. Tapi kalau ada yang penutupnya, biasanya itu di bawahnya pasti disimpan sebagai gudang ataupun apa. Biasanya gitu. Penyimpanan barang-barang, Pak. Penyimpanan barang. Gitu. Itu biasanya dua seperti itu. Itu yang ya sampai saat ini ya.
sampai saat ini. Saya amati kurang lebih seperti itu. Ya karena kan saya lihat masih banyak sih Pak di sini kan. Iya, Pak, masih banyak rumah-rumah panggung itu. Karena memang ada yang untuk yang kata Bapak tadi ya, untuk mengantisipasi banjir. Ada juga yang buat nyimpan barang. Ini walaupun sekarang kondisinya ya itu tadi, kita berharap memang awalnya ini ada 2 ruang utama, atas untuk ruangan ruang ngumpul tertutup, di sini terbuka. Jadi biasanya dulu dipakai orang nari, orang latihan pencak-silat. Nah, itu bisa aja gitu loh. Jadi kan. multifungsi juga ternyata di bawah ini. Rumah Melayu ini saya dengar ada yang bisa diangkat, Pak. Ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya sebenarnya itu zaman dulu sama. Sebenarnya ada sebuah periode kita dengan Dayak itu sama. Nah, secara konstruksi mereka juga berpindah, ya kan? Iya. Nah, jadi memang masyarakat zaman dulu komunal, di mana mereka harus berpindah rumah satu ke rumah yang lain sesuai dengan potensi alamnya. Nah, jadi memang seperti di Bugis masih ada tradisi itu, ya masih kan? Pak, sampai sekarang. Jadi antara tiangnya itu di bawahnya itu kalau kita nyebutnya itu adalah slope sekarang itu atau penyambung itu dilepas pasaknya, terus geser, pindahin lagi. Jadi pondasi yang lama itu tetap, dan biasanya mereka berpindahnya nanti balik lagi ke situ lagi, balik. Jadi itu zaman dulu itu kebutuhannya itu tadi untuk mereka pindah untuk menyesuaikan dengan misalnya sana masa bercocok tanam di sana, daripada dia jauh rumah dipindahin ke daerah sana. Jadi dibawa biar dekat dengan kebunnya, ya, kebunnya atau sawahnya gitu Pak ya. Sekarang musim misalnya banyak ikan, tarik lagi ke sini, nah, gitulah gitu. kurang lebih. Jadi disesuaikan dengan ya kebutuhan dia. Iya. Pak, saya dengar nanti ada festival Melayu, Pak ya, yang akan diselenggarakan bulan Oktober. Di situ katanya nanti ada lomba, Pak. Itu lomba apa, Pak? Jadi dalam itu ini saya ditunjuk khusus bagian motif atau ragam hias Melayu memang. Jadi di situ kita akan membagi jadi 2 kategori. Oke, 2 kategori Pak. Yang umum sama yang utusan. Dulu sebelumnya memang hanya utusan dari kabupaten kota, MABM kota, dan dilakukannya langsung, dia membuatnya langsung di lokasi selama 2 hari. Cuma setelah kita evaluasi ternyata itu tidak efektif. Akhirnya udah kita kasih kesempatan sebulan sebelum festival mereka membuat, diserahin ke kita. Oh, jadi kita bikin dulu di rumah. Baru nanti dikirim ke panitia. Di sini, Pak ya. Jadi pertama perubahannya di situ. Kedua memang kita bebasin masalah teknik. Oh, teknik. Tekniknya mau computerized, mau manual, segala macam bebas, karena itu saya bilang adalah hak setiap orang untuk berekspresi, ya kan. Terus temanya harus tentang Melayu lah ya. Betul. Karena itu menjadi kriteria utama. Ragam motif Melayu, Pak ya. Iya, ragam motif Melayu. Berarti yang yang untuk lomba nih kita sudah boleh daftar nih, Pak? Setahu saya mulainya itu pembukaan pertengahan Agustus ya kalau salah. Oh, pertengahan Agustus sudah bisa daftar guys. Kalau yang pengen ikut lomba di festival adat Melayu nih, silakan daftar. Jadi kita memang ada buka satu untuk umum. Oh, untuk umum. Nanti kita sampaikan, artinya bukan hanya perwakilan kabupaten kota, jadi siapapun yang merasa dirinya sanggup dan merasa mampu, ya silahkan, ya kan. Artinya kita berharap memang semakin banyak karya yang masuk, maka makin kaya lah. Betul Pak. Itulah kurang. Nah, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman penonton setia Melayu TV bahwa akan ada festival Melayu di bulan Oktober pada tanggal 19 sampai tanggal 24. Nah, pada festival tersebut akan ada lomba, yaitu merancang motif Melayu, dan juga akan dihadirkan stand pameran arsitektur Melayu. Jangan lupa ya datang meramaikan festival kita bersama. Sampai jumpa lagi dengan saya Nui Purba dan Bapak Rofi. Ya, tentunya di Melayu TV kita serumpun.